Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang hidroponik. Kami kelompok satu terdiri dari yang pertama ada Ali Fikri Setiawan, Eristi Rahayu, Muhammad Erhan Hafiz, Nadila Putri, Nisrina Nurfadilah, dan Fania Abigail Anggita. Nah, di hidroponik ada beberapa submateri. Yang pertama ada esensi dari hidroponik. Yang kedua adalah metode dasar bagaimana tanaman dapat hidup menggunakan teknik hidroponik. Yang ketiga ada media tanam hidroponik. Yang keempat ada cara menanam hidroponik, jenis sistem hidroponik, dan kelebihan serta kekurangan menggunakan teknik hidroponik. Selanjutnya, saya Muhammad Erhan Hafiz akan membacakan esensi dari hidroponik. Metode dalam budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan hara, nutrisi bagi tanaman, dan juga penggunaan air yang lebih efisien. Hidroponik berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro, yang berarti air, dan ponos, yang artinya daya. Soil culture, budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi, hidroponik berarti budidaya tanaman yang memanfaatkan air sebagai media serta sumber nutrisi dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Nah, selanjutnya ada metode dasar. Nutrisi. Dimanapun tumbuhnya sebuah tanaman, akan tetap dapat tumbuh dengan baik apabila nutrisi unsur hara yang dibutuhkan selalu tercukupi. Dalam konteks ini, fungsi dari tanah adalah untuk penyangga tanaman, dan air yang ada merupakan pelarut nutrisi, untuk kemudian bisa diserap oleh tanaman dengan baik. Pola pikir, bagaimana pemenuhan kebutuhan nutrisi pada tanaman agar tetap sesuai kebutuhan. Pola pikir inilah yang akhirnya melahirkan teknik bertanam dengan hidroponik, di mana yang ditekankan dalam metode hidroponik adalah pemenuhan kebutuhan nutrisinya agar dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya Fania akan menjelaskan tentang media tanam hidroponik. Yang pertama ada sabut kelapa. Sabut kelapa merupakan bagian dari pohon kelapa yang mempunyai tekstur kasar dan mudah menyerap air. Sabut kelapa ini mudah menyerap air karena memiliki rongga-rongga yang banyak. Dan sabut kelapa juga mengandung kalium yang cukup banyak, dan kalium ini sangat berguna untuk tanaman karena dapat membantu penyerapan air dan unsur hara. Yang kedua ada hidroton. Hidroton terbuat dari bahan dasar tanah liat yang dipanaskan dan bentuknya bulat dan ukurannya variasi. Dalam bulatan-bulatan ini terdapat pori-pori yang berguna untuk menjaga ketersediaan nutrisi. Dengan bentuk yang bulat-bulat ini dapat mengurangi resiko merusak akar dan dapat membantu tanaman untuk memiliki oksigen yang lebih banyak. Yang ketiga ada rock wool, terbuat dari lelehan batu gunung berapi, contohnya batu basalt, dan merupakan sekumpulan serat yang dikumpulkan hingga membentuk busa. Yang keempat ada oasis cubes, digunakan untuk tanaman yang masih dalam bentuk kecambah dan memiliki tekstur yang lebih basah dan lembab. Yang kelima ada perlite, memiliki aerasi yang bagus dan pH netral. Perlite memiliki daya serap air yang cukup baik sehingga bagus untuk perakaran. Dan yang terakhir ada serbuk kayu, dapat mengoptimalkan penyerapan air dan unsur hara pada tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh subur dan bertumbuh dengan baik. Biasanya serbuk kayu ini digunakan untuk menanam tanaman yang ukurannya tidak terlalu besar. Selanjutnya, saya Nisrina akan menjelaskan tentang cara menanam secara hidroponik. Banyak cara dalam menanam secara hidroponik, baik dari yang sederhana sampai yang sistemnya sangat rumit. Berikut, kami akan memberi contoh cara menanam sayuran hidroponik yang sederhana dan mudah yang bisa kalian lakukan di rumah. Kalian setidaknya membutuhkan 4 alat dan bahan, di antaranya adalah botol air mineral bekas, kemudian kain untuk sumbu, direkomendasikan kain flanel, kemudian nutrisi tanaman, yang paling mudah
didapat adalah dari nasi basi yang bisa kalian diamkan hingga tumbuh jamur, lalu larutkan dengan cairan gula merah. Dan yang terakhir adalah media tanam. Kalian bisa memilih menggunakan media tanam rock wool, sekam bakar, kerikil, spons, ataupun pecahan bata merah yang bisa didapatkan di sekitar rumah kalian. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian bisa memotong dahulu botol menjadi 2 bagian atas dan bawah, kemudian lubangi bagian atas untuk pemasangan sumbu dan aliran udara, lalu pasang sumbu pada bagian bawah botol seperti pada gambar, kemudian masukkan bagian atas botol ke bagian bawah botol dengan cara dibalik, isi bagian atas botol dengan media tanam. Di sini kami menggunakan media tanam pecahan bata merah. Lalu tanam bibit atau taburkan 2-3 benih tanaman ke dalam media tanam. Kami menggunakan bibit tanaman seledri. Lalu siram dengan larutan nutrisi hidroponik yang sudah dicampur setidaknya 1:5 dengan air dan simpan di tempat yang tidak terkena hujan tapi masih bisa mendapat sinar matahari. Kelompok kami juga memiliki beberapa rekomendasi sayuran hidroponik yang baik untuk pemula dan juga lumayan cepat tumbuh, seperti sawi, selada, dan juga seledri. Ada 6 jenis teknik yang dikenal dalam sistem bertanam hidroponik, yaitu yang pertama, water culture system, yang kedua, drip system, yang ketiga, aeroponic system, yang keempat, wick system, yang kelima, ABB and flow system, dan yang terakhir adalah NFT system. Pertama adalah water culture system atau metode menanam hidroponik sistem rakit apung. Akar dari tanaman yang akan ditanam akan mengapung di air atau nutrisi sehingga tanaman dapat asupan nutrisi selama 24 jam sehari non-stop, sehingga akan membutuhkan sistem aerasi yang benar agar tanaman bisa tumbuh secara normal dan cepat. Teknik ini merupakan teknik bertanam hidroponik yang cukup sederhana. Lalu yang kedua ada drip system. Metode ini menggunakan sistem aerasi untuk mengalirkan air yang sebelumnya sudah diberikan nutrisi dan akan diteteskan pada akar dan batang tanaman secara berkala. Metode ini memang cukup kompleks karena harus memastikan agar hasil aerasi yang berlebihan terbuang dan tidak membuat tanaman menjadi busuk karena kelebihan nutrisi. Yang ketiga ada aeroponic system yang menggunakan udara sebagai media tanam. Konsepnya adalah membiarkan akar tanaman menggantung, lalu pada akar yang menggantung tersebut disemburkan air atau larutan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dengan menggunakan irigasi sprinkler. Sistem ini menghasilkan hasil yang baik dan tercepat dibandingkan dengan sistem lainnya karena nutrisi yang diberikan tersebut berbentuk kabut sehingga masuk menyerap ke akar. Yang keempat ada wick system, yaitu pemberian nutrisi tanaman di media tumbuh melalui sumbu yang digunakan sebagai reservoir. Metode yang bernama kapiler yang dimana tali atau kain akan menyerap air secara perlahan layaknya sebuah spons dan akan langsung mentransfer air dan nutrisi. Bekerja dengan baik untuk tanaman dan tumbuhan kecil, tidak bekerja dengan baik untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Lalu yang kelima ada ABB and flow system, yaitu pada metode ini terdapat sebuah timer yang akan mengatur waktu untuk mengaliri air yang sudah diberikan pupuk pada tanaman dalam waktu yang sudah ditentukan. Metode ini juga menggunakan tabung untuk mengaliri air yang berlebihan agar tidak merusak tanaman dan buah yang sudah ditanam. Lalu yang terakhir ada NFT system, yaitu tanaman hidroponik ini akan secara berkala dialirkan air yang mengandung pupuk dan nutrisi lainnya dengan menggunakan pipa di bawah tanaman yang ditanam. Cara paling populer, metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Teknik mengaliri dengan nutrisi yang sangat tipis yang kedalamannya ini tidak sampai 1 cm. Sistemnya dapat terus-menerus mengalirkan nutrisi, cocok untuk tanaman sayuran dan tidak cocok untuk buah-buahan. Sistem ini paling mudah dijumpai ketika ingin belajar hidroponik. Jenis-jenis tanaman hidroponik. Yang pertama, ada selada. Selain untuk dikonsumsi, selada juga bernilai ekonomi yang tinggi karena permintaan pasar pun tinggi. Yang kedua, ada pakcoy. Pakcoy memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Tanaman ini juga bisa digunakan untuk bahan sop atau garnish makanan. Yang ketiga, ada brokoli. Brokoli biasanya tumbuh di dataran tinggi. Namun, sekarang brokoli dapat ditanam di dataran rendah menggunakan teknik hidroponik. Yang keempat, ada seledri. Seledri ditanam secara hidroponik menggunakan sistem sumbu atau wick dan sistem rakit apung. Yang kelima, ada kangkung. Manfaat dari kangkung juga sangat banyak seperti meningkatkan kualitas otak, menjaga sistem imun, mengurangi kolesterol, dan lain-lain.
Yang keenam ada bayam. Dengan teknik hidroponik, bayam yang didapatkan akan lebih bernutrisi dan tentunya banyak kandungan lainnya yang dapat dihasilkan. Selanjutnya ada paprika. Paprika memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dibudidayakan. Selain sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan, paprika juga dapat menangkal radikal bebas dan menangkal berbagai penyakit lainnya. Yang kedelapan ada cabai. Menanam cabai secara hidroponik tidak perlu seintensif tanaman lain. Hal penting yang harus diperhatikan yaitu tetap memilih bibit yang unggul, memperhatikan cara penyemaian yang benar, memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman, dan lain-lain. Yang kesembilan ada timun. Timun bisa ditanam dengan berbagai teknik, namun cara hidroponiklah yang paling cocok untuk membudidayakan timun. Yang kesepuluh ada mint. Daun mint merupakan salah satu tanaman yang dimanfaatkan sebagai aromaterapi karena sifatnya dapat mengeluarkan aroma yang khas dan menenangkan. Lalu yang ke-11 ada tomat. Penyemaian bibit tomat sebaiknya menggunakan media seperti serbuk sabut kelapa. Setelah itu harus melakukan perawatan rutin hingga 1 bulan dan siap ditanam dengan teknik hidroponik. Lalu yang terakhir ada stroberi. Permintaan yang tinggi akan kebutuhan stroberi membuat banyak petani juga beralih menggunakan teknik hidroponik untuk membudidayakannya. Selain itu, dengan cara hidroponik, membuat tanaman ini menyerap nutrisi yang lebih banyak. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu kelebihan dan kekurangan sistem hidroponik. Untuk kelebihannya sendiri ada penggunaan lahan yang lebih efisien, dan yang kedua ada kuantitas dan kualitas produk yang lebih baik, karena tidak ada resiko penanaman terus-menerus sepanjang tahun, dan periode tanam yang lebih pendek. Dan yang ketiga ada penggunaan pupuk dan air yang lebih efisien karena tidak menggunakan media tanah. Dan yang keempat ada hama dan penyakit yang lebih mudah dikendalikan. Untuk kekurangannya, sistem hidroponik memerlukan modal yang besar. Dan yang kedua, penyebaran patogen sangat cepat pada closed system. Dan yang terakhir, pada kultur substrat, pelayuan tanaman terjadi dengan cepat dan stres yang serius.